Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maditya Mutakin dengan NPM 2021 020103. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan ilmu hukum pendekatan filsafat hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam kajian filsafat hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadip Purbacaraka dan Surjono Soekanto, hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, disiplin, norma, tata hukum, petugas, proses pemerintahan, sikap dan tindak ajak atau perilaku yang teratur, jalinan nilai-nilai. Ilmu filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal dan yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut di atas. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan ada yang diletakkan di luar masyarakat tersebut, yaitu yang didatangi sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru bertentangan dan terjadi revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, perperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.